Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini atas nama Soim Ali Ar-Rasyid dengan NIM 22811308898 kelas A18 akan memaparkan tentang konsep dasar filsafat menurut beberapa para ahli filosof. Baiklah, langsung saja. Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam terbentuk dari perkataan filsafat, pendidikan, dan Islam. Penambahan kata Islam di akhir itu untuk membedakan filsafat pendidikan Islam dari pengertian filsafat pendidikan secara umum. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam mempunyai pengertian secara khusus yang ada kaitannya dengan ajaran Islam. Lebih jauh, Umar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani melihat falsafah pendidikan adalah pelaksanaan pandangan falsafah dan kaidah falsafah dalam pengalaman manusia yang disebut pendidikan. Secara rinci, dikemukakan bahwa falsafah pendidikan merupakan usaha untuk mencari konsep-konsep di antara gejala yang bermacam-macam, meliputi yang pertama, proses pendidikan sebagai rancangan yang terpadu dan menyeluruh. Yang kedua, menjelaskan berbagai makna yang mendasar tentang segala istilah pendidikan. Dan yang ketiga, pokok-pokok yang menjadi dasar dari konsep pendidikan dalam kaitannya dengan bidang kehidupan manusia. Dalam masyarakat Islam, pendidikan Islam itu merupakan ajaran-ajaran berdasar pada wahyu, yang juga menjadi dasar dari pemikiran filsafat pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan falsafat pendidikan Islam yang berisi teori umum mengenai pendidikan Islam dibina atas dasar konsep ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini sejalan dengan berpikir falsafi, yakni mendasar, menyeluruh tentang kebenaran yang ditawarkan, yaitu kebenaran Tuhan yang mutlak. Yang pertama, Umar Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani menurutnya bahwa filsafat pendidikan Islam tidak lain ialah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah filsafat dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia juga menyebutkan penjelasannya dalam bukunya Falsafah Pendidikan Islam yang mengarah kepada pengertian filsafat pendidikan Islam seperti dalam kutipan berikut. Jika kita telah membicarakan tentang kepentingan pembinaan falsafah pendidikan secara umum, kita tidak menentukan jenis falsafah yang harus menonjol pada falsafah itu. Judul atau bab yang kita bincangkan tentang sifat-sifat falsafah dan apa yang disebut bagi falsafah ini, tentang sumber-sumber, unsur-unsur, dan syarat-syarat dari dan apa yang akan kita sebut tentang prinsip-prinsip kepercayaan-kepercayaan, andaian-andaian, dan premis yang menjadi asas falsafah
yaitu falsafah pendidikan yang berasal dari prinsip-prinsip dan ruh Islam. Itulah falsafah Islam untuk pendidikan atau disebut filsafat pendidikan Islam. Yang berikutnya, menurut Abuddin Nata, menyimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam itu merupakan suatu kajian secara filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filosof muslim, sebagai sumber sekunder. Selain itu, filsafat pendidikan Islam dapat dikatakan suatu upaya menggunakan jasa filosofis, yakni berpikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal tentang masalah-masalah pendidikan seperti masalah manusia, anak didik, guru, kurikulum, metode, lingkungan dengan menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dasar acuannya. Dengan demikian, filsafat pendidikan Islam secara singkat dapat dikatakan adalah filsafat pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau filsafat pendidikan yang dijiwai oleh ajaran Islam. Jadi ia bukan filsafat yang bercorak liberal, bebas tanpa batas, etika sebagaimana dijumpai dalam pemikiran filsafat pada umumnya. Yang berikutnya pendapat dari Jalaluddin. Dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam, beliau menyebutkan bahwa filsafat pendidikan Islam itu merupakan hasil pemikiran para filosof berdasarkan sumber yang berasal dari wahyu ilahi. Sedangkan falsafah pendidikan lainnya berasal dari hasil renungan ataupun pemikiran yang didasarkan atas kemampuan rasio. Hasil pemikiran yang bersumber dari wahyu bagaimanapun memiliki kebenaran yang mutlak, tidak tergantung pada kondisi ruang dan waktu. Sebaliknya, hasil pemikiran berdasarkan rasio sangat tergantung pada kondisi ruang dan waktu. Bapak dosen yang kami hormati dan yang kami muliakan, mungkin itu sedikit mengenai masalah konsep dasar filsafat menurut beberapa para ahli filosof. Mudah-mudahan dari keterangan yang kami sampaikan bisa sedikit menambah wawasan khususnya bagi kami dan umumnya untuk teman-teman yang lainnya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf, yang sebesar-besarnya kami akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.